arsy istawa. Itu Allah sendiri yang mengabarkan bagi dirinya bahwa dia berada di atas arsy. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini munculnya di zaman Imam Malik. Ketika Imam Malik ditanya tentang permasalahan itu, Imam Malik mengatakan itu istiwanya Allah itu maklum, sudah jelas. Bertanya itu adalah bid'ah. Karena tidak ada satupun sahabat yang bertanya tentang masalah itu pada zaman Nabi. Nah, berarti kalau ente juga bertanya seperti itu, mencari tahu seperti itu, ente bibit-bibit dari itu semua. Makanya Allah mengatakan, "Wa man kana lil mu'minin wal mu'minat idza qadallahu wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Nah, kalau ente menentang bahwa ayat itu berada di atas arsy, Allah berada di atas arsy, ente dhalla. Sesat ente kalau tidak membenarkan itu. Allah sendiri yang mengatakan, ente membantah bagaimana? Coba bantah coba. Sudah. Mana bantahnya? Oke, jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama gini Mas Zafran, bahwasanya dalil yang di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan bahwasanya ayat Al-Quran itu ada dua macam. Masya Allah Bang Mandar, barakallahu fikum, selamat datang. Yang saya tanyakan bukan dua macam. Iya, bentar dulu, bentar. Allah mengatakan dia berada di atas arsy-Nya. Coba ente bantah itu. Ya, nanti ya. Antum kalau belum selesaikan dulu. Selesai, antum sudah selesai. Ya udah, diam, waktunya saya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwasanya ayat Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas, ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya samar. Dan di antara ayat mutasyabih adalah ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang muhal untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak yadun, kemudian istiwa dan lain-lain. Nah, sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan summastawa alal arsy, kemudian Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis ketika menjelaskan tentang terkait hadis jariyah yang ketika ditanyakan aina Allah, kemudian si budak jariyah itu menunjuk kepada atas dan kemudian dijadikan istidlal oleh salafi bahwasanya Allah ada di atas, kan kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita memahami yang demikian? Pertama, Allah itu ketika mengkhabarkan tentang dirinya, maka kita itu yang pertama harus kita lakukan adalah, kata Imam Al-Ghazali tadi, at-taqdis, mensucikan. Kenapa kok harus disucikan? Sesuai dengan bentar dulu. Bukan kata Imam Al-Ghazali, tapi kata Nabi dan para sahabatnya. Ente membawa kata Imam Al-Ghazali ngapain coba? Agama ini berada di atas Nabi dan para sahabatnya. Ya sudah, oke, gak usah. Kalau kata yang seperti itu bagaimana tentang perkataan Imam Malik lagi? Coba. Kok Imam Malik? Kita itu pakai Al-Quran dan hadis, gak pakai Imam Malik. Nah, makanya ente pakai perkataan. Nah, kan termakan sendiri kan? Bagaimana itu? Termakan sendiri. Imam Al-Ghazali itu bagaimana itu? Itu Al-Quran hadis enggak? Hah? Jawab. Kenapa? Cuma perkataan Imam Al-Ghazali itu Quran hadis enggak? Bukan. Ya, pintar ente, mulai cerdas Ya, sudah. Perkataan Imam Malik itu Quran apa hadis? Nah, sekarang kita kembali kepada pemahaman siapa coba sudah kalau seperti itu. Ayo. Loh, coba saya tanya, Imam Malik itu ikut apa? Imam Malik itu perkataan Quran atau hadis? Bukan. Bukan. Terus antum Imam Al-Ghazali itu perkataan Quran atau perkataan hadis? Ayo. Ya, makanya pelan-pelan, gak usah nafsu. Sudah mulai pintar. Sekarang saya ulangi dari pertanyaan saya. Perkataan Imam Al-Ghazali itu apakah perkataan Al-Quran dan hadis? Jawab. Jawab dulu. Perkataan Imam Al-Ghazali itu bukanlah perkataan Quran dan bukanlah perkataan hadis, namun makna daripada hadis Allah yang menyampaikan. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu kita kembali kepada yang mana yang benar. Ini aja Zafran. Saya tuh pengen diskusinya. Dengerin Zafran. Saya tuh main mute teman-teman ya. Mulai takut. Oke, sekarang saya tanyakan kepada ente. Kalau sudah bukan perkataan Imam Al-Ghazali, bukan perkataan Imam Malik, kita kembali kepada pemahaman siapa? Ayo. Ya sudah, kamu kalau minta pendapat sahabat, saya langsung saja. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali itu adalah babul ilm. Nabi Muhammad itu adalah madinatul ilm.
sahabat Ali itu adalah babul ilm. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu di dalam kitab Hilyatul Auliya dikutip. Kemudian di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq dari Imam Al-Baghdadi juga dikutip. Kata beliau, "Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi la makanan lidzatihi." Allah itu menciptakan arsy izharan liqudratihi, untuk menampakkan akan kekuasaannya, la makanan lidzatihi, bukan tempat sebagai tempat untuk zatnya. Makanya gak boleh kita mengatakan Allah ada di arsy. Ini yang mengatakan siapa? Sahabat Ali. Lebih paham mana sahabat Ali dengan kamu? Nah sekarang Monggo, Allah tanggapi. mengatakan Allahu 'alal arsy istawa. Coba. Lah itu kan pemahaman Anda. Apakah yang Allah maksudkan tentang istiwa di situ adalah sebagaimana yang Anda pahami? Ya Allah mengatakan mengabarkan dirinya Oh, seperti berarti itu. Sayyidina Ali salah dong. Berarti Sayyidina Ali goblok memahami Al-Quran. Loh, mana. Allahu Akbar. Sayyidina Ali, antum coba cek di kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Saya gak punya kitabnya. Antum cek Al-Farqu Bainal Firaq. Itu harus diselidiki dulu kitabnya lagi itu. Selidiki dulu katanya. Ya, kalau ente cuma nggak punya kitabnya juga, Ya, kalau antum nggak punya buktinya juga. Antum gimana mau tahu hadis dan Dalam Al-Quran kalau persidangan gak ngecek itu di harus kitabnya? jelas semuanya. Gitu, ente hanya membawa, nggak punya kitabnya juga ente membawakan juga. Ini kan harus diselidiki. Saya itu juga. udah pernah baca Al-Farqu Bainal Firaq. Kan Allah. Oke, saya bawakan. Tidak mungkin. Antum kalau saya bawakan, dengerin. Membodohi umat. Gitu. Zafran, kalau saya bawakan dan ada, kamu gak harus nawal jamaah ya? Loh, apa yang ente mau tahu-tahu seperti itu? Kita harus selidiki juga dulu, selidiki Ya dulu. sudah, saya kasih aja. Tapi kira-kira gimana kalau ternyata betul Sayyidina Ali mengatakan Allah ada tanpa tempat? Ya, anak-anak selidiki dulu. Kalau memang itu perkataannya memang ada, anak selidiki dulu. Ya sudah. Anak juga baru mendengarnya gitu. Makanya saya bilang dari awal, Segala Zafran. sesuatu itu harus dengar dengan jelas ya. Nah, saya membawakan Zafran. dalil dengan jelas. Allahu 'alal arsy istawa. Nah, Saya dari awal, yang perkataan Ali tadi itu baru kita mau selidiki dulu. Nah, karena itu baru didengar juga, anak baru dengar juga, sedangkan dalil yang Ya Anda karena sampaikan kamu nggak pernah belajar. itu. Zafran, makanya saya dari awal saya bilang ke kamu pelan-pelan nyantai. Kenapa? Karena saya nggak suka ngegas. Kamu masih maksa ngeyel. Saya dimatikan. Jelas. Ada ini salah. Iya pelan santai. Saya gitu gak kira nge-mute kamu, gak kira menjatuhkan kamu, asalkan kamu sopan di room saya. Sopan lah. Paham? Sopan. Ya sudah. Sopan Jadi, dari ya, tadi. makanya sekarang Ya udah diam. Saya tampilkan kitabnya. Oh, seperti apa? Ya diam. Dengan dalil yang jelas dan anak harus selidiki juga dulu. Gitu. Iyalah selidiki sendiri. Saya kasih kitabnya. Antum selidiki sendiri. Saya kasih kitabnya. Oke, antum kasih kitabnya. Nanti anak selidiki dulu. Iya aman. Kalau sudah diselidiki. Nah, tampilkan riwayatnya. Jangan asal Oh, ngomong dari kitab ini, kitab itu. Nanti yang Iya ada riwayatnya aman mas. itu. Kalau sama juga kalau kita dalam diskusi dalam yang namanya yang namanya di pengadilan, kita harus menunjukkan bukti-bukti yang nyata gitu. Oke, saya tunjukkan bukti, antum juga harus tunjukkan bukti ya. Jangan cuma nuntut orang nunjukin bukti. Saya tanyakan antum Allahu 'alal arsy. Iya, saya tampilkan bukti. Setelah ini antum kasih bukti juga ke saya. Masa nuntut bukti gak kasih bukti? Riwayatnya harus jelas dan kita harus Iya, aman. Apa yang kamu minta dari saya kasih. sudah maklum. Gitu. Antum kayak nangis ya, lihat kayak pucat sudah tuh, baru gitu sudah kayak gimana gitu wajahnya sudah. Bentar. Ini. Halaman 277. Kitab kok pakai website ya? Saya bukan Wahabi pakai website. Itu pakai laptop tuh, bukan website. Ya beda lah, gimana sih antum? Antum hidup tahun berapa sih kok gak bisa bedain website sama kitab? Ya, Nih, lihat. Allah Akbar.
Jangan Om Zafran, nggak boleh Om K. Nanti kalian yang cowok juga jatuh cinta nanti. Perhatikan. Saya tuh gak bisa baca kitab, Zafran. Tolong dong bacakan. Nah, baca aja, baca aja, baca. Saya gak bisa baca kitab. Gak bisa baca kitab, saya bacakan. Saya itu. Saya gak bisa baca kitab, bacakan dong. Nah, berarti kalau antum nggak bisa baca kitab, antum jangan buka, kan bikin malu-malu aja kalau seperti itu. Jadi Nah, kalau seperti itu. nah karena antum baca kitab, tolong bacakan. Dan begini, antum yang buka, antum kan yang buka ini, antum bilang seperti ini, harus antum yang baca. Gitu. Oh gitu ya. Antum nggak bisa baca kitab, ngapain antum? Kalau setelah saya kasih bukti, dengerin. Setelah saya kasih bukti, antum harus kasih bukti juga pakai kitab. Nah, coba antum tadi bilang nggak bisa baca kitab, coba baca dulu, baca. Bisa nggak? Ya, dengerin dulu. Setelah saya kasih bukti, antum juga harus kasih bukti. Saya kan sudah saya kasih bukti tadi Allahu 'alal arsy istawa. Apa itu coba? Antum itu kapasitas belajar antum sehingga langsung bisa kembali ke Quran apa? Baca dulu. Coba. Antum gimana mau memahamin Al-Quran? Al-Quran itu gak semudah kemudian antum pahami. Antum baca dulu coba. Antum tadi bilang kan nggak bisa baca. Allahu Akbar. Ya sudah, dengarkan makanya. Ini kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Kana Allah wala makan. Allah itu ada tanpa tempat. Stop. Oke. Sekarang begini. Antum tadi mengatakan antum tidak bisa baca kitab. Berarti saya sekarang ini berdiskusi dengan orang pendusta. Nah, bagaimana anak mau percaya dengan dalil yang antum tunjukkan? Framing, teman-teman. Mulai framing. Ayo langsung dihujat di bawah dihujat teman-teman. Jadi afwan ya semua ya. Jadi semua 40 penonton di sini, jadi saksikan ya pendustaannya di sini. Jadi anak tidak anu ya. Jadi pendusta itu tidak bisa didengarkan. Nih, bagaimana kita mau dengarkan kalau dia sendiri sudah berdusta? Mengatakan dia tidak bisa. Mana ibaratnya Zafran? Kamu nyerocos doang. Jadi afwan ya, saya turun. Saya tidak mau diskusi dengan orang pendusta ya. Lari yuk. Satu, antum sudah berdusta. Jadi anak tidak mau diskusi dengan orang pendusta. 2, ayo lari Zafran, bisa yuk. 3, ye. Lari teman-teman, kabur. Aduh. Nyari lagi.